Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Walad, mahasiswa kelas MJ 804 pada UTS mata kuliah Bisnis Intelijen. Pada kali saya akan membawakan review makalah tentang konsep dasar bisnis intelijen atau intelijen bisnis. Sebelumnya, apakah yang dimaksud dengan bisnis intelijen? Yaitu sebuah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data yang dihasilkan oleh aktivitas perusahaan. Data yang terkumpul akan ditampilkan dalam format laporan yang mudah dipahami, komprehensif, dan akurat. Laporan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengukur, menganalisa, dan memonitor operasional bisnis. Berikut adalah gambaran tentang perusahaan yang menggunakan bisnis intelijen dengan yang tidak menggunakan bisnis intelijen. Di mana bisnis intelijen bukanlah sekedar produk tunggal, ini adalah ekosistem yang mengubah aktivitas harian perusahaan menjadi wawasan strategis. Lalu sejarah tentang bisnis intelijen. Yang pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli komputer bernama Hans Peter Lund pada tahun 1958, di mana Lund yang bekerja di IBM menggagas ide mengenai penggunaan teknologi untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan yang lebih baik melalui pemrosesan dan analisis data. Lalu pada tahun 1980-an, dengan berkembangnya komputer dan database, konsep BI mulai mendapat perhatian lebih. Munculnya konsep data warehouse pada tahun 1988 oleh Bill Inmon yang dikenal dengan Bapak Data Warehouse, menjadi tonggak penting dalam sejarah BI. Memasuki tahun 1990-an, perkembangan teknologi semakin pesat dan para pengembang perangkat lunak mulai memperkenalkan sistem BI yang lebih kompleks dan terintegrasi, di mana perusahaan mulai menggunakan alat analisis data yang lebih canggih seperti Online Analytic Processing atau OLAP untuk memberikan kemampuan eksplorasi data yang lebih baik. Lalu pada awal tahun 2000-an menjadi era di mana BI mulai mengarah pada solusi berbasis web. BI mulai bertransformasi dari perangkat yang membutuhkan infrastruktur besar menjadi aplikasi yang bisa diakses secara online, memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk menganalisis data kapan saja dan di mana saja. Penggunaan teknologi cloud untuk menyimpan data juga mulai populer, memungkinkan skalabilitas yang lebih besar seiring berkembangnya teknologi. Muncul juga konsep big data pada awal 2010-an. BI kini tidak hanya tergantung pada data terstruktur, tetapi juga mulai dapat menganalisis data tidak terstruktur seperti teks, gambar, dan media sosial. Kemudian seiring dengan munculnya tren seperti kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin atau machine learning, BI semakin berkembang dengan kemampuan untuk melakukan analisis prediktif dan otomatisasi keputusan. Di sisi lain, teknologi self-service BI juga mulai berkembang pesat dengan menggunakan alat seperti Tableau dan Power BI. Pengguna bisnis yang tidak memiliki latar belakang teknis pun dapat menganalisis data mereka sendiri tanpa tergantung pada tim IT. Lalu mekanika manfaat bisnis intelijen. Pertama, untuk meningkatkan nilai data dan informasi organisasi, di mana data dan informasi yang dihasilkan pun juga menjadi lebih mudah diakses dan lebih mudah untuk dimengerti. Lalu kedua, memudahkan pemantauan kinerja organisasi. Dalam mengukur kinerja suatu organisasi, seringkali dipergunakan ukuran yang disebut dengan Key Performance Indicator atau KPI. BI dapat dengan mudah menunjukkan pencapaian KPI suatu organisasi dan mudah, cepat, dan tepat. Lalu ketiga, meningkatkan nilai investasi teknologi informasi yang sudah ada. BI tidak selalu harus mengubah atau menggantikan sistem informasi yang sudah digunakan sebelumnya. Lalu keempat, menciptakan pegawai yang memiliki akses informasi yang baik. BI mempermudah seluruh level pegawai dalam mengakses data dan informasi yang diperlukan sehingga membantu membuat suatu keputusan. Dan terakhir, kelima, meningkatkan efisiensi biaya, di mana BI dapat meningkatkan efisiensi karena mempermudah seseorang dalam melakukan pekerjaan, hemat waktu, dan mudah pemanfaatannya.
Lalu sekitar 60% dari proyek atau pengembangan proyek BI gagal atau ditinggalkan karena kurangnya perencanaan, tenggat waktu yang keliru, tahap-tahap yang keliru, manajemen proyek yang buruk, kebutuhan bisnisnya tidak terdefinisikan dengan jelas, atau hasil aplikasi yang buruk. Menurut Moss dan Atre pada tahun 2003. Oleh karena itu, proyek manajer perlu untuk mengetahui hal-hal apa yang harus dilakukan dan tidak dalam implementasi BI. Berikut adalah perbedaan antara aplikasi BI dengan aplikasi pada umumnya. Di mana sistem aplikasi berfokus untuk kebutuhan fungsional bisnis, sedangkan sistem aplikasi BI untuk peluang strategis bisnis. Lalu untuk skalanya, aplikasi umum terbatas pada satu departemen atau silo, sedangkan BI bisa lintas organisasi. Lalu outputnya, aplikasi umum hanya kebutuhan sistem, sedangkan BI untuk kebutuhan informasi strategis. Lalu keahlian aplikasi umum memerlukan analisis sistem teknis, sedangkan BI analisis bisnis mendalam. Lalu metodologinya dengan teknik untuk aplikasi umum dengan teknik pengembangan linear atau waterfall, sedangkan BI untuk pengembangan iteratif dengan evaluasi berkelanjutan. Berikut adalah alur proses data bisnis intelijen, di mana bisnis intelijen memudahkan untuk mengidentifikasi pencapaian kinerja perusahaan dan menggali lebih dalam dari sumber data yang ada. Sumber data ini berguna untuk meningkatkan visibilitas operasi bisnis, bahkan dapat untuk mengetahui customer insight. Sistem BI bukanlah sulap, ia adalah jeruk pipa presisi yang menyedot data berantakan dan memurnikannya menjadi wawasan operasional. Lalu berikut adalah ekosistem bisnis analitik atau kategori bisnis intelijen, di mana dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu yang pertama information and knowledge discovery, lalu decision support and intelligence system, dan terakhir yaitu visualization. Berikut adalah contoh aplikasi bisnis intelijen yang untuk bisnis. Ya, yang pertama SAP Business Object, lalu ada Microsoft Power BI, ada MicroStrategy, ada Tableau, ada Yellowfin BI, ada Oracle BI, ada Domo, dan terakhir itu Mercari Kontak yang merupakan aplikasi BI yang produk dalam negeri, yang merupakan produk dalam negeri. Ini sedikit penjelasan bahwa aplikasi karya anak bangsa yang menggabungkan manajemen hubungan pelanggan CRM dengan bisnis intelligence dashboard, dan ini adalah Mercari Kontak, di mana menyediakan aplikasi bisnis intelijen terbaik di Indonesia yang dilengkapi dengan Customer Relationship Management atau CRM, Business Intelligence Dashboard, dan analitik yang dapat customisasi. Berikut adalah contoh perusahaan yang sukses menerapkan bisnis intelijen, yaitu Coca-Cola, di mana Coca-Cola merupakan sebuah konglomerat global yang memanfaatkan bisnis intelijen untuk merampingkan operasinya dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Lalu ada juga aplikasi Gojek, yang mana Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang telah berkembang menjadi salah satu unicorn di Asia Tenggara, di mana mampu menghadapi tantangan untuk memperoleh informasi yang relevan, menganalisis lingkungan bisnis, dan membuat keputusan yang lebih baik. Berikut adalah kurva kematangan analitik dari Gojek, di mana motonya ada berevolusi bersama data. Dari materi ini dapat kita simpulkan bahwa demokratisasi data bukan lagi sekadar kemewahan TI,
Dengan hadirnya platform self-service BI dan cloud computing, kemampuan untuk mengolah data kompleks ini berada di tangan setiap mengambil keputusan tanpa perlu latar belakang teknis. Dengan keberadaan bisnis intelijen bukan lagi sebuah pilihan opsional, melainkan fondasi absolut untuk bertahan, beradaptasi, dan menang di pasar global yang kompetitif. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.